Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Ali Imran ayat 137. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru. Kaifa kana aqibatul mukadzibin. Hadza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Hadza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in yamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithluh. Yamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithluh. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lamallah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lamallah. Wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbul zalimin. Wallahu la yuhibbul zalimin. Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqul kafirin.
Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Walaqad kuntum faqad ra'aitumu wa antum tanzurun. Mengawiyana itu ayat 137. Ayat-ayat ini kembali terkait konteks perang Uhud. Sesudah kemarin selingan tentang ayat-ayat riba ya, di tengah-tengah ayat-ayat tentang perang Uhud. Kemarin sudah kita bahas bahwa selingan ayat tersebut tujuannya untuk menggugah para sahabat yang sudah siap berjihad dengan harta dan nyawa untuk juga siap berjihad melawan riba. Sementara ayat 137 ini Allah berfirman, qad khalat, sungguh telah berlalu min qablikum, sebelum kalian, sunanun, sunnah-sunnah, teladan-teladan, fasiru fil ardi, maka silakan bersirohlah, pelajarilah siroh, pelajarilah sejarah orang-orang yang ada di bumi. Fangduru, lalu perhatikanlah, kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Akibat itu kesudahan akhir, yang paling akhir. Dan Allah selalu menegaskan wal aqibatu lil muttaqin, akibat yang baik itu ujung-ujungnya bagi orang bertakwa. Dikata Imam Ibnu Katsir, qad jara nahwa hadza 'alal umam alladzina kanu min qablikum min atba'il anbiya. Kan pengikut-pengikut para nabi sebelumnya sudah jelas bagi kalian bagaimana, mulai dari Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Sholih, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Syuaib, terus sampai Nabi Isa. Mereka berjuang di jalan Allah, pasti menang, cuma pasti menang di akhirnya. Dan dalam perjalanannya ada saja kalah. Maka kalau kemudian kaum muslimin yang pada saat itu sebut saja kalahnya di leg keduanya dari orang kafir, dia tinggal bangkit lagi. Jangan kemudian meragukan mana janji Allah menang, mana janji Allah menang. Ada kemenangan itu, tapi nanti di akhir. Itu pun kalau umatnya siap bersabar, siap teguh berjihad di jalan Allah. Itulah yang dimaksud ayat ini. Kan teladan umat sebelumnya sudah ada. Silakan pelajari, sirahlah. Dan orang-orang mendustakan ujung-ujungnya pasti sengsara. Lihatlah kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Tsamud, Fir'aun, ya, Raja Namrud dan seterusnya, sampai orang-orang Yahudi yang berusaha untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mereka semua berujung pada kekalahan, kerugian dan kebinasaan. Hadza bayanul linnas, ini adalah penjelasan bagi manusia, wahudan dan hidayah, wa mau'idhatun
dan pelajaran lil muttaqin bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita bertakwa harusnya bisa mengambil pelajaran dari sirah umat-umat terdahulu, yakni bahwa perjuangan itu tidak selamanya mulus. Ada banyak rintangan, mungkin mengalami kekalahan, tapi ujung-ujungnya pasti menang. Bahkan itu meski dengan meninggal dunia sebelum kemenangan itu ada. Ya. Ketika turun firman Allah, inna fatahna laka fatam mubina, yang nih kemenangan yang kami janjikan dari sejak dulu, atau idza jaa nasrullahi wal fath, itu kan sudah banyak sahabat-sahabat yang gugur. Jadi meskipun kita tidak mengalaminya, kemenangan itu pasti ada. Makanya di Al-Quran juga kata Allah, wa imma nuriyannaka alladhi ma wa'adnahum fa inna alaihim muqtadirun aw natawaffayannaka fa inna alaihim muntaqimun. Ya. Mungkin kami memperlihatkan kepadamu apa yang kami janjikan kepada mereka, maksudnya mereka di sini orang kafir. Mungkin kamu melihat orang kafir itu kalah mati, mungkin juga kami mewafatkan kamu sebelum kamu menang. Ya. Tapi yang jelas, mau kamu wafat, ujung-ujungnya orang kafir itu akan disiksa, akan celaka. Ini yang dimaksud ayat ini sudah jelas. Mau'idhah lil muttaqin. Wala tahinu, janganlah kalian merasa hina. Wala tahzanu, jangan bersedih hati. Wa antumul a'laun, karena kalian yang paling tinggi. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Hatta meskipun kalah dalam perang, kalian tetap yang paling tinggi. Persis seperti dalam satu kompetisi di mana si A dolim, licik, lalu menang. Si B dia jujur, tetap pada nilai-nilai kemuliaan meski kalah. Meskipun kalah tetap saja dia pemenang. Ini meskipun menang tetap saja rendah. Jadi jangan pernah merasa hina, bersedih hati karena kalah. Kalah atau menang, kamu tetap al-a'laun, yang paling mulia, yang paling tinggi di dunia dan di akhirat. Tetap akan dipuji, didoakan oleh generasi sesudahnya, mau menang mau kalah. Para pahlawan itu meskipun gugur di medan perang tetap saja dikenang sebagai pahlawan. Tidak mungkin dikenang sebagai penjahat. Para penjahat itu meski mereka menang, tetap saja mereka dilaknat sebagai penjahat, sebagai orang-orang kafir. Iyamsaskum korhun, jika kena kepada kalian luka atau kekalahan, qad massa sungguh, faqad massa, maka sungguh pernah kena al qauma, ke kaum itu, korhum mithlu, kekalahan yang serupa. Jadi kalau kita terluka ya sama mereka juga terluka. Kalau di perang Uhud umat Islam banyak korban, sama di orang kafir juga banyak korban. Bahkan di ayat yang akan datang nanti Allah berfirman, awalam ma asobatkum musibatun qad asabtum mithlaiha. Kenapa? Karena kekalahan di perang Uhud yang kalian sudah pernah menimpakan kekalahan itu 2 kali lipatnya kepada mereka. Maksudnya perang Badar. Kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud itu tidak separah kekalahan kaum kafir dalam perang Badar. Kultum anna hadza, kenapa kalian kemudian berkata bagaimana ini? Gak usah berkata demikian. Kul kullum min indillah, semuanya ini kehendak Allah. Agar nanti dijelasin ayat berikutnya. Watil kal ayyamun nudawiluha, itulah hari-hari yang kami putarkan, kami edarkan, ada di atas, ada di tengah, ada di bawah. Kadang menang, kadang draw, kadang kalah. Itu sengaja diputar dunia perjuangan seperti itu. Bainan nas, di antara manusia, ada kalanya orang kafir menang, ada kalanya orang Islam kalah, atau sebaliknya. Tujuannya waliya'lamallahu alladzina amanu, untuk membuktikan Allah siapa yang beriman. Kalau menang terus kan nggak teruji sebetulnya siapa yang beriman, kuat dalam keimanannya, siapa yang sekadar ikut-ikutan. Tapi kalau dengan adanya kekalahan, lalu terlihat dari sikap siapa yang teguh, yang sabar,
Dan siapa yang berkeluh kesah, marah-marah, ya, merajuk. Nah, ini yang kedua, ini berarti mereka tidak beriman. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah hendak menjadikan di antara kalian syuhada, orang-orang yang mati syahid. Coba kalau nggak ada yang meninggal dalam perang atau nggak ada yang mati syahid, padahal kan pahala mati syahid itu sangat besar. Allah menggambarkan menyemangati, ya, sekaligus memberikan kabar gembira kepada mereka yang mati syahid. Kalau tidak ada yang meninggal, tidak kalah atau nggak ada yang mati syahid, ya. Adanya ajaran kemuliaan mati syahid itu, maka diantaranya wasilahnya adalah dengan kekalahan, dengan banyak korban syuhada yang terbunuh di medan perang. Wallahu la yuhibbudz dzalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, yaitu yang banyak menggerutu, merasa hina, ya, bersedih ketika mereka kalah, itu orang-orang yang zalim. Seharusnya semakin kuat imannya dan tidak merasa bersedih, melainkan bangga karena saudara-saudaranya mati syahid. Keluarga juga jangan kemudian bersedih, kok ini gara-gara ikut perang Uhud jadi kalah, ini gara-gara ikut jihad jadi sengsara, jadi mati. Justru harus bangga. Mereka gugur di medan jihad, mereka gugur fisabilillah. Wal yumahisallahu alladzina amanu, ini yang ketiga, ya, semuanya ada 5. Dan agar Allah membersihkan orang-orang beriman. Membersihkan apa? Kata Ibnu Katsir, membersihkan dosanya. Kan semua yang terjadi di dunia itu yang jelek itu pembersih dosa, ya, sesuai ayat may ya'mal su'a yujza bih, siapa yang mengamalkan kejelekan nanti akan dibalas dengan kejelekan. Abu Bakar dan Aisyah radhiyallahu anhuma bertanya, berarti semua akan disiksa? Kata Nabi, bukan. Yang dimaksud dibalas dengan kejelekan itu sakit, kalah perang, ada banyak masalah di dunia, banyak hal yang menyedihkan, itu semua untuk jadi kifarat dosa-dosa. Jadi kalau kemudian dalam perang Uhud kalah, ya nggak apa-apa, itu sebagai pembersih kesalahan-kesalahan kaum mukminin, jadi disyukuri. Dan ini berlaku dalam semua musibah, ya. Makanya di Al-Quran ketika menjelaskan wala nabluwannakum, semua akan mendapatkan musibah, pasti. Kita cukup inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, tawakal kepada Allah. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah ulaika humul muhtadun, dapat 3 pahala sekaligus, ya. Jadi membersihkan kaum mukminin dari dosa-dosa, termasuk waliyumaisodis ini membersihkan kaum mukminin, memurnikan agar tidak bercampur lagi dengan kaum munafik, bisa terseleksi mana betul-betul beriman. Wa yamhaqal kafirin, dan membinasakan orang-orang kafir. Meskipun kaum muslimin kalah, tetap saja orang kafir juga nanti akan kalah, ya. Meskipun orang kafir menang, tetap saja mereka itu binasa. Binasa dengan kemenangannya, karena mereka kemudian sombong, semakin kafir, itu kan kebinasaan. Di sini Allah menggugah kita untuk cerdas, ya, mengambil ibroh dari setiap kekalahan, musibah yang diderita. Jangan picik, jangan sempit. Justru di balik musibah ini sudah ada 4 rahasia, hikmah, keutamaan di balik musibah yang dialami oleh kaum muslimin dalam perang Uhud. Kemudian yang kelima, ini di akhir ayat berikutnya, wa ya'lamas sabirin, dicek celok. Untuk Allah bisa membuktikan siapa yang sabar, menerima musibah, menerima kekalahan, lalu berintrospeksi, lalu kemudian bangkit. Yang sabar tidak lari dari medan perang, tetap bertahan. Dan nanti kemudian ada ayatnya, kan, orang kafir ini sesudah pulang dari perang Uhud, mereka balik lagi ketiga. Tapi sungguh mereka terkejut ketika melihat para sahabat mungkin sudah terluka, tapi siaga dengan senjata mereka ketakutan, mundur lagi. Itulah orang-orang yang sabar. Meskipun sudah terluka, meskipun sudah terpukul, mundur. Kalau memang ini sedang perang, terus berjihad sampai mati, ya. Nah, orang-orang yang
kurang kuat sabarnya orang-orang munafik ketika tahu nih Nabi Muhammad mati, kan isunya dalam perang itu Nabi Muhammad mati, kalah, wah mereka lari kocar-kacir. Ini berarti tidak sabar. Kemudian di awal ayat 142, am hasibtum, apakah kalian mengira, ang tadkhulul jannah, akan masuk surga begitu saja, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu, padahal Allah belum membuktikan siapa orang berjihad di antara kalian. Ya. Ini kenapa saya pisahkan, karena beda atofnya. Tadi yang 5 semuanya mansub, ya. Liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wa liyumahhisa wa yamhaqo, ya. Kemudian wa ya'lama, ini 5 ini hikmah dibalik kekalahan, dibalik musibah dalam jihad. Nah, lalu yang tadi dipisahkan karena ya'lami itu majzum, bahwa Allah di sini menegaskan jihad itu ujian terakhir, siapa yang layak masuk surga. Ya. Dan ini ayat sama dengan surat Al-Baqarah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, kan dijajah, diperangi, hatta yaqula rasul wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Harus sampai tetap yakin pertolongan Allah akan datang meski belum datang, itu layak masuk surga. Atau di ayat yang lain, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin wa nabluwa akhbarakum. Dan jihad yang dimaksud tentu saja jihad yang tadi, jihad yang siap sabar, jihad yang siap membuktikan keimanan, siap membuktikan kekuatan, dan jihad yang siap mati syahid. Ya. Ini orang-orang yang layak menilai dirinya sudah pantas masuk surga, meski tidak boleh kemudian menjadi jumawa, ya. Tapi untuk barometer surga yang kita raih itu adalah jihad. Ini yang sering kita tekankan, ya, bahwa Islam itu tidak memandang cukup kita untuk sholat, saum, zakat, haji saja, dan dengan rukun Islam itu sudah selesai. Enggak, masih ada yang harus kita buktikan, yaitu jihad. Jihad dalam konteks hari ini adalah berjuang, memperjuangkan Islam. Level kecilnya di masjid, ya, harus aktif di masjid, baik jadi pengurus, tidak jadi pengurus, memakmurkan masjid. Level lebih luasnya di yayasan, di lembaga Islam, di pesantren, di ormas Islam. Level yang lebih luasnya lagi di negara, kita memperjuangkan Islam dalam level negara, bahkan level dunia, aliansi negara-negara. Silahkan pilih sesuai kemampuan, cuma yang jelas itu semua harus kita jalankan sebagai wujud kita betul-betul bersemangat masuk surga, sebagai yang disebutkan ayat sebelumnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Harus bersemangat masuk untuk meraih surga. Walaqad kuntum tamannawnal maut, sungguh kalian sebelumnya mengharapkan kematian, min qabli an talqau, sebelum kalian menemuinya, faqad ra'aitumu, nah sekarang kalian sudah melihatnya nih kematian, wa antum tangdurun, kalian bahkan melihatnya langsung. Maksudnya ayat ini ditujukan kepada kaum mukminin yang sebelum disyariatkan perang itu sering ngomong, andaikan kita diizinkan untuk perang, untuk melawan orang kafir, menjemput kematian, mati syahid. Karena kaum muslimin kan sudah tahu dari ayat-ayat tentang jihadnya Nabi Musa, jihadnya nabi-nabi sebelumnya, tapi belum diizinkan. Nah, ketika sudah diizinkan, ini ayatnya nih, kamu sudah melihat, kamu mau gimana? Ini nih yang namanya kematian, mati saya itu begini. Ada kalanya dalam perang, termasuk perang Uhud. Ini kamu mau bagaimana? Apakah mau betul membuktikan omongan kamu dulu, ya, tetap berbaris rapih di medan jihad, tidak mundur atau malah mundur? Ini kamu sudah merasakan. Dulu kamu ngomong kalau jihad saya akan berjihad total, siap mati saya. Sekarang nih sudah mengalami. Kenapa berkeluh kesah? Kenapa bersedih? Inilah yang dikritik oleh Allah dalam
ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian berani mengatakan hal yang belum kalian kerjakan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah murka besar kalau kamu berani mengatakan yang kamu tidak kerjakan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah mencintai orang berjihad di jalannya berbaris rapi seperti bangunan yang kuat. Itu kalau betul kamu dengan omongan kamu. Kalau kamu ngomong siap jihad, tapi kemudian kamu malah lari, itu kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Termasuk dalam makna yang luas, iman Allah, iman pada Rasul, siap membela Allah, siap membela Rasul, tapi ngomong doang, tidak terjun di medan jihad, minimal ngurus masjid, minimal berbakti di masjid. Ini orang-orang yang bohong dalam omongannya, munafik, kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. A'udzubillahi min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.